Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membuat rangkaian open close pintu dengan menggunakan program Zenio Soft. Baik, pertama kita buka dulu Zenio Soft-nya. Ya, ini nanti untuk gambar miringnya, yaitu ada limit switch 1, limit switch 2, open, close, dan tombol stop. Dan ini untuk outputnya. Ini untuk rangkaian dayanya ya. Kita pakai K1 dan K2. Dan ini diagram timing chartnya. Dari sini kita baru merangkai rangkaian berdasarkan timing chartnya. Oke, kita buka saja. Pertama, create new program. Kita pilih tipe Zenio-nya. Karena di sini kita pakai yang AC, maka dipilih 100 sampai 240 volt AC. Next. Kita pilih ladder. Oke, sebelumnya kita isi dulu inputnya. Di 1 kita isi dengan limit switch 1 untuk bagian bawah. Di 2 kita isi dengan limit switch 2 untuk bagian atas. Di 3 untuk pas button open. Di 4 untuk pas button close. Dan I5 untuk tombol stop. Oke, untuk keluarannya kita pakai Q1 itu untuk kontaktor 1 untuk buka pintu. Q2 untuk K2 untuk menutup pintu. Q3 itu indikator L1 untuk buka pintu, dan L2 adalah indikator untuk tutup pintu. Oke, mari kita mulai dengan mengikuti langkah-langkah kerjanya. Oke, cara kerja ini berdasarkan timing chart yang sudah kita lihat tadi. Oke, mari kita ikuti. Yang pertama, 1, tekan pas button open, maka kontaktor 1 dan lampu 1 akan bekerja membuka pintu. Mari. Pas button open, ini 3 untuk membuka. Kita pakai di sini internal memory. Oke, M1 akan menghidupkan K1 dan lampu 1. Pertama K1 dulu kita pilih, baru M1 lagi menghidupkan lampu indikator 1. Oke, mari kita coba dulu sebelumnya setelah simulasikan. Tekan pas button, maka K1 dan lampu 1 akan bekerja. Oke, di sini kita lihat K1 dan L1 bekerja. Lanjut ke langkah nomor 2.
Ini kita bisa tambah dengan insert line. Satu lagi. Dan pada saat pintu mencapai limit switch atas atau limit switch 2, maka motor akan berhenti. K1 dan lampu 1 mati. Oke, berarti limit switch 2 mematikan K1, limit switch 2 mematikan K1 dan L1. Kita letakkan di sini. Oke, kita simulasikan, coba run. Kita tekan pas button open, K1 dan L1 akan bekerja. Begitu menyentuh limit switch atas, maka motor akan berhenti. Oke, lanjutkan ke langkah yang ketiga. Kemudian kendaraan akan masuk ke dalam dan kita akan menekan pas button close untuk menutupnya. Maka motor akan menutup pintu, yaitu K2, dan lampu dan L2 akan menyala. Maka pas button close itu akan menghidupkan K2. Kita buat di sini M2, memori 2. Kita tambah penguncinya, dan M2 ini akan menghidupkan K2 untuk menutup. Berarti K2 untuk menutup dan L2 dan menghidupkan L2. Oke, sampai sini. Mari kita simulasikan dahulu di langkah yang ketiga. Tekan pas button close, maka K2 akan bekerja menutup pintu, ditandai dengan lampu indikator L2 menyala. Oke, di sini kita lihat K2 dan L2 bekerja. Oke, kita lanjut dengan langkah yang keempat. Di saat pintu mencapai limit switch bawah, dia kan tadi dari udah ke atas, nah ini akan menutup ke bawah dan sampai di limit switch bawah atau L1, maka motor akan berhenti dan lampu indikator akan mati. Berarti ketika mencapai limit switch 1, pintu ini akan berhenti atau menutup. Berarti limit switch 1 akan mematikan. Oke, mari kita simulasikan. Pertama, karena mobil tadi sudah di dalam, kita tekan tombol close-nya untuk menutup dari atas ke bawah. Begitu mencapai limit switch 1, akan mematikan K2 dan L2. Ya. Oke, pas. Sorry, ini limit switch bawah ya. Limit switch bawah berarti limit switch 1. Ya. Langsung kita klik close. Begitu penutup sampai ke bawah, dia akan menekan limit switch 1. Maka K2 dan L2 berhenti. Oke, lanjut kita ikuti langkah kelima. K1 dan K2 itu saling mengunci, artinya kalau K1 bekerja,
maka K2 itu tidak akan dapat bekerja. Begitu sebaliknya, ketika K2 bekerja maka K1 di memorinya bisa juga kita tambahkan M2 mengunci M1 dan M1 bisa mengunci M2. Boleh juga di sini kita tambahkan Q1 mengunci Q2. Q1 dan Q2 mengunci Q1. Oke, mari kita tes. Run. Oke, kita mulai dari atas, dari luar ya, kita tekan tombol open, maka pintu garasi akan bergerak dari bawah menuju atas. Ini kalau dari dalam pun ditekan, dari close tidak mau karena ada kunci dari M1. Jadi ya, dari bawah menuju bergeser ke atas sampai di atas kena limit switch 2. Oke, mati. Maka untuk menutupnya kembali kita tekan tombol close, maka dia akan menutup kembali pintunya dari atas menuju ke limit switch bawah, yaitu limit switch 1. Nah, begitu sampai di limit switch 1, dia akan menekan dan motor akan berhenti. Oke, sampai situ sudah. Kita lanjutkan ke langkah ke-6, yaitu dan untuk mematikan semua komponen pada rangkaian kita tekan tombol off. Oke, untuk mematikan kita tekan tombol stop. Maka kita taruh di sini NC untuk mematikan. Oke, mari kita simulasikan dari awal. Tekan pas button open, maka K1 dan lampu 1 akan bekerja membuka pintu. Turunkan dulu, tekan tombol open, maka K1 dan L1 akan bekerja membuka pintu. Berarti dia dari bawah menuju ke atas. Siap, dia buka, terus ketika sampai di limit switch 2 motor akan berhenti. Jadi ketika sampai limit switch 2 motor akan bekerja mati. Oke, kita lihat sini. Oke, untuk menutupnya kembali kita tekan tombol langkah ketiga, yaitu tombol close. Motor K2 dan L2 menyala. K2 dan L2 bekerja. K2 dan L2 bekerja. Nah, ini kalau ditekan kembali tidak bisa, karena tadi ada pengunci di sini. Oke, ketika sampai di limit switch bawah, motor akan berhenti. Oke. Oke, kita ulangi dari open, atau kita tekan tombol stop ingin mematikan secara tiba-tiba. Misalnya sampai di sini, sampai di tengah kita ada apa, bisa kita tekan tombol stop. Begitu juga di sini, ketika kita ingin menekan tombol stop, dia akan berhenti.
Baik, mungkin ini untuk penggunaan memori internal. Oke, selanjutnya nanti kita menggunakan set dan reset. Oke. Baik, kita lanjut untuk ini ya, menggunakan set dan reset dari internal memory untuk rangkaian open close motor 3 pas. Ini rangkaiannya. Kita mulai dari langkah kerjanya dulu. Pertama, tekan pas bottom maka K1 dan F1 bekerja membuka pintu. Oke, kita tekan open. Baik, kita kerjakan dulu. Ini akan menghidupkan K1 dan L1. Kita pakai dulu memori internalnya set. Dan ini memori untuk bantunya akan menghidupkan si K1 dan L1. Kita pilih K1 dan satu lagi M1 menghidupkan L1. Oke. Ini bisa kita bagi, ini untuk blok untuk menghidupkan, yang sini untuk blok untuk output. Oke, ini bisa kita tambah ya. Nah, insert kita bisa tambah. Oke, kita tes dahulu, simulasikan. Kita run. Tekan pas bottom maka K1 dan L1 menyala. Oke, kita lihat di sini. K1 dan L1 akan menyala. Oke, sampai sini dulu. Lanjut ke langkah kedua. Dan limit switch ketika sampai di limit switch 2 atau limit switch atas, maka motor akan berhenti. Berhenti ini berarti mematikan ya. Oke, kita berarti mematikan adalah L limit switch 2. Kita taruh limit switch 2 I2. Ini mematikan si ini tadi memori. Nah, oke, kita taruh resetnya. Ini kita kasih blok untuk mematikan. Oke, bisa simulasikan. Run, tekan open, membuka. K1 dan L1 bekerja. K1 dan L1 akan bekerja. Begitu sampai di limit switch 2 akan mati. Tekan. Ya, mati ya. Oke, kita lanjut untuk langkah ketiga. Kemudian kendaraan akan masuk dan menekan ditekan pas bottom close, maka motor akan bekerja, yaitu K2 dan lampu indikator L2. Berarti ini kan menghidupkan nih. Kita taruh di bagian menghidupkan. Berarti tombol close ini yang untuk menutup itu nanti menghidupkan. Kita pakai set dulu ini. M2 nya menghidupkan si K2 dan M2 nya menghidupkan si K atau indikator L2. Oke, kita coba ya, simulasi run. Tekan aja di sini, kita tekan tombol close, maka yang bekerja adalah menutup K2 dan L2. Nah, ini akan menutup sampai ke bawah. Begitu sampai di limit switch 1 nanti dia akan mati. Oke, bisa ya, kita
Kita lanjut dulu langkah keempat. Ini ketika sampai di limit switch 1, maka K2 motor yaitu K2 dan L2 mati. Jadi ketika sampai di limit switch 1, motor berhenti. Ya, berarti dia di bagian mematikan limit switch 1 tadi ya. Limit switch 1 kemudian mematikan, ini mematikan si M2 yang bekerja tadi. Kita taruh si resetnya ya, kita simulasikan. Jadi close di dalam ditekan, di run dulu, close ditekan, hiduplah K2 dan L2 menutup pintu. Ketika sampai di LS1, maka motor berhenti. Oke, pas. Oke, kita lihat selanjutnya. K1 dan K2 tidak dapat bekerja secara bersamaan atau saling mengunci. Artinya ketika Q1 bekerja, maka Q2 tidak dapat bekerja. Begitu sebaliknya, ketika Q2 bekerja, maka Q1 tidak dapat bekerja. Nah, di sini kita tambahkan penguncinya. Bisa kita letakkan di sini. Kita pakai nomor ini. M2 berarti lawannya ke M1 dikunci, ke NC, dan M1 M2 ke NC. Atau bisa juga kita pakai di sini di outputnya, yaitu Q1 berarti ini mengunci si Q2 dan Q2 mengunci si Q1. Oke, kita tes simulasi. Oke, kita run. Pas open dulu, membuka. Nah, ketika ditekan close tidak mau, karena di sini sudah ada penguncinya. Oke, untuk begitu sampai di limit ke atas, limit switch 2, nanti ditekan lagi close dari dalam, menutup. Ketika sampai di limit switch 1, oke, pas ya. Kita lanjut di langkah terakhir. Dan untuk mematikan semua komponen RAM, kita tekan tombol off atau stop. Nah, berarti di bagian mematikan, bisa mematikan M1, M2. Jadi masing-masing kita tambah di sini stop, matikan M1, atau stop juga mematikan si M2. Oke, mari kita simulasikan. Sekaligus kita lihat dari gambar ya. Kita run. Oke, dari kondisi awal kita tekan tombol open, maka motor akan bekerja. K1 akan bekerja naik sampai menyentuh limit switch 2. Oke, sampai menyentuh limit switch 2. Ketika sampai di dalam, tekan tombol close, maka dia akan menutup sampai di limit switch 1 tertekan, maka motor berhenti. Oke, ini atau ketika ingin sampai di tengah ini pintunya bergerak. Oke, kita mulai misalnya tombol open, bergerak sampai di sini, kita mau berhentikan, kita tekan tombol stop, kita berhenti. Kita lanjut naik sampai di LS2,
mati. Tetap gitu, ketika di close sampai sini kita stop. Oke, mati. Oke, mungkin ini aja rangkaian yang bisa kita buat untuk rangkaian open close. Intinya rangkaian ini menggunakan rangkaian daya putar kiri putar kanan, yaitu nanti di sininya untuk rangkaian dayanya diubah pasanya ya, dibalik pasanya untuk merubah putaran motornya. Mungkin sini aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dari Guru Listrik Keren. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.